Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi pendidikan biologi tahun 2019, mata kuliah biologi sel. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi yang berjudul pembelahan sel, siklus sel, mitosis dan meiosis, pertumbuhan sel dan proliferasi sel. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya Lerni Dekawati sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada Nurwa Faroshida sebagai pemateri, Nida sebagai pemateri, Madinatul Munawwaroh sebagai pemateri, Heni Jumiati sebagai pemateri, dan Diah Dwi Kurniawati sebagai pemateri. Adapun tujuan presentasi kali ini adalah untuk yang pertama, mengetahui bagaimana proses dalam pembelahan sel, yang kedua, mengetahui bagaimana proses siklus sel, yang ketiga, mengetahui bagaimana proses mitosis dan meiosis, yang keempat, mengetahui bagaimana proses pertumbuhan sel, dan yang kelima, mengetahui bagaimana proliferasi sel. Materi pertama yaitu pembelahan sel yang dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari pembelahan sel. Sel adalah bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan bahasa ilmiahnya proses reproduksi sel. Adapun tujuan pembelahan sel yang pertama, regenerasi sel-sel yang rusak atau mati. Jadi, sel yang rusak atau mati ini akan diganti oleh sel-sel baru. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Contoh pertumbuhan adalah seperti tumbuhnya rambut, bertambahnya tinggi seseorang. Kemudian perkembangan. Contoh dari perkembangan adalah seperti pubertas pada remaja dan peningkatan fungsi-fungsi tubuh. Kemudian yang ketiga, berkembang biak atau reproduksi. Jadi tujuan pembelahan sel ini adalah untuk menghasilkan individu baru atau keturunan yang baru. Kemudian yang terakhir ada variasi individu baru. Maksud variasi individu di sini contohnya seperti ada yang memiliki rambutnya hitam, rambutnya pirang, ada yang memiliki kulit putih, langsat, dan sawo matang. Fungsi pembelahan sel memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal adalah sebagai cara untuk berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan belah diri yaitu protozoa, amuba, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak adalah sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Proses pembelahan sel merupakan cara agar sel dapat tumbuh dan berkembang. Sel yang membelah diri disebut sel induk, sedangkan sel hasil pembelahan diri disebut sel anak. Macam-macam pembelahan sel. Macam-macam pembelahan sel ada dua, yaitu pembelahan sel biner atau yang disebut dengan amitosis. Yang kedua, pembelahan pada sel eukariot. Pembelahan sel biner atau amitosis memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi spontan dan tanpa tahapan. Yang kedua, terjadi pada bakteri atau prokariot. Jadi, pembelahan biner ini terjadi pada makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, biasanya terjadi pada DNA sirkuler dan berukuran kecil. Yang kedua, macam pembelahan sel yaitu pembelahan pada sel eukariot. Memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, eukariot lebih kompleks dibandingkan dengan prokariot. Di sini jelas karena sel eukariot sudah memiliki membran inti sel dibandingkan dengan prokariot yang belum memiliki membran inti sel. Yang kedua, memiliki jumlah gen yang lebih banyak dan beragam. Yang ketiga, menyimpan gennya di dalam kromosom yang berada pada nukleus.
Jenis-jenis pembelahan sel ada dua, yaitu meiosis dan mitosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan sel ini berlangsung melalui 2 tahap melalui interfase, dikenal dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian ada mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Sekian materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Dwi Kurniawati. Saya dari kelompok 10, materi 10. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus sel. Sel yang ada di tubuh kita itu pasti senantiasa tumbuh dan juga membelah. Namun ada beberapa sel yang pasti akan mati. Tanpa adanya siklus sel tersebut, manusia itu tidak akan tumbuh dan juga luka-luka yang ada di tubuh kita itu pasti tidak akan sembuh. Itulah kenapa siklus sel yang ada di tubuh kita, yang terjadi di tubuh kita itu sangat penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan siklus sel. Jadi seperti yang dapat dilihat di PPT, tahapan siklus sel itu ada 3. Yang pertama interfase, yang terdiri dari tahapan G1, S, dan juga G2. Selanjutnya ada mitosis, dan juga yang terakhir di sini ada sitokinesis. Tapi sebelum siklus sel itu dimulai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sel tersebut, yaitu salah satunya sel itu harus tumbuh, dapat menyalin DNA-nya, dan juga membagi dirinya menjadi 2. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan siklus sel yang pertama. Jadi, tahapan yang pertama itu adalah interfase. Baik, saya akan menjelaskan tentang fase interfase. Jadi, interfase ini sendiri merupakan tahapan berlangsungnya fungsi metabolisme dan pembentukan dari sintesis protein. Maka sebenarnya kurang tepat kalau misalkan interfase ini disebut sebagai tahap istirahat, karena pada fase ini sebenarnya terjadi berbagai macam kegiatan, dan juga fase ini tuh sel bekerja dengan sangat berat. Interfase sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fase G1, lalu ada fase S, dan juga fase G2. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang fase interfase. Yang pertama, fase G1. Pada proses ini terjadi transkripsi RNA. Lalu terjadi sintesis protein yang mana bermanfaat untuk pembelahan dari nukleus. Selanjutnya ada produksi enzim yang mana akan digunakan untuk replikasi DNA. Selanjutnya produksi turbulin dan protein yang akan membentuk benang spindle yang akan berguna pada proses sitokinesis. Jadi banyak atau beberapa ahli itu lebih suka menggunakan nama G0 untuk proses ini. Selain itu, selanjutnya pada tahap ini itu ditandai dengan yang pertama hadirnya membran yang mana membungkus nukleus. Selain itu, kromosom itu tidak tampak karena berbentuk molekul DNA yang mana tidak menggulung dan juga sangat halus. Selanjutnya, sel itu terus tumbuh untuk mempersiapkan sintesis DNA. Selanjutnya, kita masuk ke fase S. Jadi, fase S itu adalah fase di mana terjadinya replikasi DNA, yang mana juga merupakan fase terjadinya replikasi kromosom. Sehingga pada akhir dari fase ini itu sendiri yaitu terbentuknya sister kromatid yang memiliki sentromer yang sama. Replikasi ini sendiri dilakukan untuk
memperbanyak molekul DNA, yang mana tujuannya agar DNA itu tidak termutasi, dan juga karena DNA ini sendiri merupakan cetakan biru bagi segala aktivitas sel. Langsung saja, jadi pada fase S ini terjadi beberapa fase, yang mana pertama ada inisiasi. Maaf, tidak diperlihatkan di PPT tentang tahap-tahapnya, tapi saya akan menjelaskannya secara lisan. Jadi fasenya itu yang pertama ada fase inisiasi. Pada proses ini sendiri terjadi pemutusan ikatan oleh enzim helikase. Lalu terdapat protein SSB yang mana berfungsi untuk mencegah basa nitrogen berikatan kembali satu sama lain. Selanjutnya urutan asam basa adalah A, strip T. Selain itu juga proses ini membentuk kompleks prareplikasi, membuka resleting utai ganda DNA atau biasa disebut garpu replikasi. DNA terjadi. Jadi berfungsi sebagai tempat leading strand template dan juga lagging strand template. Bisa dilihat di PPT ini. Selanjutnya proses elongasi. Pada proses ini sendiri terjadi penambahan asam amino pada rantai protein yang sedang tumbuh atau RNA primer. Urutan nukleotida yang ditambahkan ke dalam primer ini sendiri itu adalah 3. Jadi urutannya yang ditambahkan itu dari arah 5 ke arah 3. Yang ini dari arah 5, dia 5 di sini, lalu ke arah 3. Setelah primer terbentuk, DNA polimerase akan memperpanjang primer menjadi untai DNA yang baru. Lalu selanjutnya ada sintesis leading strand template, yaitu terjadi di sebelah sini. Itu adalah penambahan nukleotida yang hanya ada pada ujung 3 untai yang ada di garpu ini. Jadi hanya di bagian ini, hanya bagian ujung 3 sini, ini ujung bagian 3 yang ditambahkan nukleotida. Namun untai berjalan ke arah berlawanan sehingga sintesis dapat terjadi terus-menerus. Lalu selanjutnya ada sintesis lagging strand template yang terjadi di bagian sini. Pada proses ini untaian DNA disintesis secara terputus sehingga menghasilkan fragmen kecil DNA baru yang disebut fragmen Okazaki dan bergabung untuk membentuk lagging strand pada posisi sintesis yang lebih rendah. Jadi di sini bisa terlihat terjadi ini ada fragmen-fragmen kecil yang disintesis yang baru yang disebut dengan fragmen Okazaki. Selanjutnya penghapusan primer, yang mana RNA pada untai baru harus digantikan oleh DNA. Proses ini juga melalui arah 5 ke 3, aktivitas polimerasi DNA. Selanjutnya adalah ligasi, yaitu terjadinya identifikasi celah fragmen oleh enzim ligase. Pada proses ini menciptakan ikatan fosfodiester antara 5-fosfat di sini dan juga 3 gugus hidroksil fragmen yang berdekatan. Jadi di sini yaitu terjadi terciptanya ikatan fosfodiester antara 5-fosfat dan juga 3-fosfat sehingga tertutup seperti ini.
Lalu selanjutnya terjadinya pemutusan. Jadi terjadi pemutusan nukleotida oleh protein khusus sehingga menghalangi jalannya jalur helikase yang terjadi. Menegaskan kembali bahwasanya untai yang bisa ditambahkan nukleotida bebas itu hanya ujung untai 3. Di ujung untai 3. Yang mana arahnya itu dari 5 ke 3. Dari 5 ke 3, dan juga untuk pergerakannya sendiri itu berlawanan arah dari 3 ke 5. Dari fase tadi terbentuklah DNA antiparalel beruntai ganda untuk satu sama lain. Nih. Beruntai ganda untuk satu sama lain. Selanjutnya fase gap 2. Pada fase ini terjadi sintesis protein yang mana dibutuhkan dalam fase mitosis seperti subunit benang gelondong, pertumbuhan organel-organel, dan juga makromolekul lainnya. Pada beberapa gen DNA yang telah dikodekan digunakan untuk sintesis protein. Proses ini dinamakan pengekspresian gen. Seperti yang saya sebutkan tadi, fase G2 ini terjadi pada dua proses, yaitu transkripsi dan juga translasi. Yang mana transkripsi adalah proses penerjemahan atau pengkodean rantai DNA sense oleh rantai mRNA sesuai dengan pasangan bahasanya yang terdapat pada rantai mRNA. Transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Setelah proses penerjemahan selesai, maka serangkaian mRNA akan keluar menuju sitoplasma. Dalam sitoplasma, mRNA akan segera ditangkap oleh ribosom yang kemudian akan melaksanakan proses selanjutnya, yaitu translasi. Proses transkripsi ini terbagi menjadi 3 tahap juga, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Pada proses inisiasi, enzim bekerja dengan cara membuka ikatan hidrogen antar basa nitrogen yang ada. Selanjutnya, enzim tersebut melakukan pencetakan basa nitrogen yang merupakan kode-kode genetik dalam bentuk RNAD. Selanjutnya pada elongasi terjadi pemanjangan, yang mana proses pencetakan kode genetik pada rantai RNAD itu terus berjalan sejajar dengan rantai DNA dan memanjang sampai akhir transkripsi. Selanjutnya ada terminasi, yaitu tahap ini enzim polimerase itu berhenti bekerja dan juga melepaskan dirinya, dan juga DNA di sini sudah mulai terbentuk secara sempurna. Selanjutnya masuk ke translasi. Dia memiliki tahap-tahap yang sama dengan transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Tahap inisiasi ditandai dengan pengenalan kodon AUG sebagai codon start. Pada tahap inisiasi ini terjadi pengenalan kodon AUG yang terdapat di akhir RNAD sebagai codon start, yang mana berfungsi untuk pembentukan metionin, yang mana metionin ini akan bergabung dengan subunit bebas ribosom untuk membentuk ribosom lengkap. Selanjutnya RNA T yang terikat pada ribosom itu akan menempati sisi P atau sisi polipeptida. Dan selanjutnya akan membentuk rantai polipeptida. Lalu RNA-T akan berikatan dengan kodon, yang mana selanjutnya akan menempati ribosom di sisi A atau asam amino. Jadi pada proses elongasi ini sendiri, ribosom itu bergerak ke kanan
membawa RNA-T yang akan menerjemahkan asam amino, yang mana setelahnya asam amino itu kembali bergerak ke kiri ke posisi di mana adanya sisi P atau sisi polipeptida, dan terjadi pemutusan ikatan dengan RNA-T. Dengan demikian rantai polipeptida yang ada itu akan terus terbentuk. Selanjutnya tahap terminasi, yang mana translasi akan memasuki tahap terminasi apabila ribosom itu sudah mencapai codon stop UAG pada RNA-D. Polipeptida itu akan dilepaskan dari ribosom dan sintesis protein itu akan berakhir kemudian. Lalu setiap subunit ribosom itu akan kembali terpisah dan akan siap kembali untuk sintesis protein berikutnya. Setelah semua proses itu berakhir, sel-sel yang baru itu terbentuk, tadi akan memulai siklusnya lagi sendiri secara berulang. Selanjutnya yaitu tahapan mitosis yang akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Jumiati. Di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan salah satu tahapan penting dalam pembelahan dan pertumbuhan sel. Sewaktu SMA, kita hanya mempelajari 4 tahap dalam pembelahan mitosis. Namun sekarang, saya akan menjelaskan 5 tahap dalam pembelahan mitosis, yaitu tahap pertama profase, kemudian prometafase, kemudian metafase, kemudian anafase, dan tahap terakhir adalah telofase. Tahap pertama dalam pembelahan mitosis adalah profase. Tahap ini diawali dengan akan menghilangnya membran nukleus yang ditunjukkan dengan garis putus-putus ini. Kemudian, terbentuknya kromosom berwarna merah tebal ini di dalam kromatin. Selanjutnya, sentrosom akan melepaskan satu sama lain menuju kutub yang berlawanan. Tahap yang kedua adalah prometafase. Tahap ini biasanya tidak dipelajari dalam jenjang SMA. Karena biasanya masuk ke dalam tahap profase. Tahap prometafase ditunjukkan dengan menghilangnya membran nukleus dan terbentuknya sebanyak 3 kromosom yang diikat oleh benang-benang spindle. Tahap yang ketiga adalah tahap metafase. Tahap ini ditunjukkan dengan kromosom yang berada pada bidang ekuator. Tujuannya agar saat pembagian DNA-nya terbagi menjadi sama rata. Tahap yang keempat adalah tahap anafase. Ditunjukkan dengan kromosom yang diikat oleh mikrotubulus kinetokor pada kutub yang berlawanan. Dan tahap terakhir dalam pembelahan mitosis adalah tahap telofase. Tahap ini memiliki ciri khas karena gambarnya berbeda, yaitu ditandai dengan sudah terbentuknya dinding pembatas antara 2 sel anakan, 2 inti sel anakan, sehingga akan membuat sel menjadi 2 yang sama rata, mempunyai sifat sama, yaitu haploid. Tahap telofase merupakan tahap akhir dalam pembelahan mitosis. Yang selanjutnya, pembelahan sel akan dilanjutkan atau berulang kembali pada tahap interfase. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sitokinesis. Jadi sitokinesis ini
terjadi pembelahan sitoplasma yang mana diikuti dengan pembentukan sekat sel yang baru. Yang kami sediakan di sini ada sitokinesis untuk tumbuhan dan juga hewan. Yang pertama, sitokinesis yang terjadi pada hewan, sel hewan. Di sini terjadi yang pertama, penguraian benang-benang spindle. Bisa dilihat di sini di gambar, benang-benang spindle mulai terurai. Lalu selanjutnya pembentukan cincin mikrofilamen di bekas bidang ekuator. Di sini terjadi pembentukan cincin mikrofilamen. Lalu terjadi kontraksi yang membagi sel menjadi dua. Jadi terjadi kontraksi sehingga dapat dilihat di sini bahwa sel mulai membelah menjadi dua, dan yang terakhir terbentuk dua sel anakan. Selanjutnya yaitu sitokinesis. Untuk sel tumbuhan. Di sini yang pertama yaitu terjadi pengumpulan vesikel di ekuator benang spindle. Jadi di sini vesikel mulai berkumpul di bidang ekuator benang spindle. Selanjutnya yang kedua terjadi fusi vesikel atau penyatuan membentuk membran. Di sini terjadi fusi vesikel, penyatuan mulai bersatu, benang-benang spindle mulai berdekatan untuk membentuk membran. Selanjutnya terbentuk sekat sel. Ini merupakan sekat sel. Selanjutnya yang terakhir yaitu terbentuk dua sel anakan. Yaitu tadi sitokinesis yang merupakan bagian akhir dari siklus sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan siklus sel, yaitu yang pertama reproduksi, yaitu sel-sel yang berkaitan dengan sistem reproduksi itu akan mengalami pembelahan secara meiosis seksual dan juga mitosis secara aseksual. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan, yang mana sel yang tumbuh berarti dia membelah diri untuk jadi lebih banyak. Sedangkan berkembang itu berarti suatu sel mengalami perkembangan ke tugas yang lain. Lalu yang terakhir yaitu perbaikan dan juga regenerasi, yaitu setiap sel akan mengalami perbaikan dan regenerasi bagi sel-sel yang telah rusak. Sama seperti apabila kita terluka, maka sel kulit kita ini akan melakukan yang namanya regenerasi dan juga berkembang untuk menjadi sel-sel kulit yang baru. Sekian untuk saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Madinatul Munawwarah akan melanjutkan menyampaikan materi tentang materi meiosis. Meiosis merupakan proses pembelahan sel di mana sel anakan yang dihasilkan mempunyai jumlah setengah dari kromosom sel induknya, berbeda dengan proses mitosis di mana sel anakan menghasilkan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya, yaitu sel induknya yang diploid. Jika pada proses mitosis akan menghasilkan sel anakan yang bersifat diploid juga, tapi pada proses meiosis sel induk yang asalnya bersifat diploid akan menghasilkan sel anakan yang bersifat haploid. Proses meiosis merupakan proses pembelahan yang terjadi pada organ seksual, yaitu misalnya dalam proses pembentukan gamet pada hewan dan manusia, yaitu sperma dan ovum. Proses meiosis terbagi menjadi dua tahapan, yaitu ada proses meiosis 1 dan meiosis 2. Dalam meiosis 1 terjadi pengurangan sifat atau pengurangan jumlah kromosom, di mana tadi di jumlah kromosom sel induk yang bersifat diploid akan diubah pada proses ini menjadi akan dikurangi menjadi sel anakan yang bersifat haploid. Pada tahapan kedua yaitu pada meiosis 2. Meiosis 2 merupakan tahapan yang sama dengan proses pembelahan mitosis, di mana terjadinya duplikasi sel tersebut. Jadi secara keseluruhan pada proses meiosis 1
dihasilkan 2 sel anakan, dan pada meiosis 2 dihasilkan 2 sel anakan juga. Secara keseluruhan pada proses meiosis atau pembelahan meiosis ini dihasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Berikut tahapan pada meiosis. Meiosis 1. Meiosis 1 memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu profase. Di dalam profase 1 ini terdapat 5 tahapan lagi, yaitu yang pertama leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, dan diakinesis. Untuk mempermudah atau untuk mempermudah kita mengingat tahapan yang terjadi pada fase 1 ini, saya mengingatnya dengan Lezi-Padidi. Le untuk leptonema, Z untuk zigonema, Pa untuk pakinema, Di untuk diplonema, dan Di yang terakhir untuk diakinesis. Pada fase leptonema, spindel mulai terbentuk dan kromatin akan memendek dan menebal membentuk kromosom. Kita bisa lihat di gambar, benang spindel mulai terbentuk dan kromatin ini akan menebal dan memendek membentuk kromosom. Selanjutnya yaitu fase zigonema. Pada fase ini, kromosom yang sama akan berpasangan membentuk bivalen dan menebal dan memendek. Di sini, kromosom yang sehomolog akan saling berpasangan atau sinapsis membentuk bivalen. Kromosom homolog yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan mengandung jumlah gen yang sama. Selanjutnya yaitu fase pakinema. Dalam fase ini setiap anggota bivalen tadi menduplikasi diri, membentuk kromatid bersaudara sehingga terbentuk 4 kromatid. Kemudian keempat kromatid itu menyatu dalam satu sentromer yang disebut dengan kromosom tetrat. Kita lihat kromatid bivalen tadi menduplikasi dalam proses ini membentuk 4 kromatid yang akan menyatu dalam satu sentromer membentuk kromosom tetrat seperti ini. Selanjutnya pada tahapan diplonema, tetrat yang tadi sudah terbentuk akan mengalami crossing over atau pertukaran segmen dari kromatid yang tidak serupa dalam kromosom tetrat tersebut. Adanya pindah silang tersebut menghasilkan sebuah kombinasi baru atau varian baru dari suatu gen. Kita bisa lihat di sini. Nah, kromosom tetrat yang tadi sudah terbentuk akan mengalami crossing over atau perpindahan silang, dan tempat perpindahannya itu dinamakan kiasmata atau kiasma. Kemudian fase selanjutnya yaitu fase diakinesis. Pada fase ini hasil dari crossing over tadi akan terlihat dan memisah membentuk rekombinan atau sel kromosom yang baru tadi sudah terbentuk dan memisah. Kita bisa lihat di sini, yang tadinya menyatu akan berpisah seperti ini. Tadinya kromosomnya tetrat akan menjadi 2 seperti ini dengan crossing over atau kerekombinan, yaitu pada proses metafase 1. Dalam proses ini kromosom yang bivalen akan berdiri atau berjajar pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Sentromer setiap pasangan kromatid akan melekat pada benang-benang spindel. Kita lihat. Nah, kromosom bivalen tadi akan menyusun di bidang pembelahan.
equator plate ini maksudnya bidang pembelahan, dan sentromernya akan terikat di spindle. Di spindle ini sentromer yang ada di tengah sini. Selanjutnya yaitu proses anafase 1, di mana masing-masing kromosom yang homolog tadi akan berpisah dan bergerak menuju ke kutub sel yang berlawanan, karena benang spindlenya tadi menarik sentromer tadi untuk berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kita bisa lihat di sini benang-benang spindle yang tadi menarik kromosom-kromosom yang tadi ke kutub yang berlawanan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu telofase 1, kromosom yang tadi sudah sampai di kutub dan akan terjadinya sitokinesis yang akan menghasilkan 2 sel anakan yang sudah memiliki jumlah setengah dari jumlah kromosom sel induknya, yaitu haploid. Selanjutnya yaitu proses meiosis yang kedua, yaitu meiosis 2. Pada meiosis 2 ini sama dengan mitosis proses pembelahan mitosis, di mana terjadinya duplikasi. Pada tahapan meiosis 2, dalam profase 2, kromatid yang bersaudara masih terikat dalam sentromer, benang-benang spindle mulai terbentuk dan belum terjadinya duplikasi. Proses metafase 2, di mana kromatid bersaudara tersusun pada bidang pembelahan dan sentromernya terletak diikat oleh benang-benang spindlenya di tengah pada bidang ekuator tersebut. Proses selanjutnya yaitu proses anafase 2, di mana sentromer akan terbelah menjadi 2 dan kromatid bersaudara tadi akan terpisah dari pasangannya, bergerak menuju kutub yang berlawanan seperti ini. Ini sentromernya tadi seperti ini akan ditarik oleh benang spindle yang memendek dan memisahkan kromatid bersaudara tadi dengan bergerak ke arah yang berlawanan menuju kutub yang berlawanan satu sama lain. Fase yang terakhir dalam proses meiosis yaitu fase telofase 2, di mana kromosom sudah sampai ke kutub masing-masing dan akan mengalami sitokinesis dan menghasilkan 2 sel anakan lagi yang bersifat haploid. Jadi sudah dihasilkan 4 sel anakan yang sudah memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Selanjutnya kita bisa melihat gambaran tahapan meiosis 1 dan meiosis 2. Di sini kita bisa melihat kromosom homolog ini akan menduplikasi diri mereka dan akan membentuk kromosom bivalen. Kemudian kromosom homolog tadi akan menyatu dalam satu sentromer dan akan membentuk kromosom tetrad. Dalam kromosom tetrad ini akan terjadi crossing over atau pertukaran segmen dari kromatid yang tak serupa. Kemudian mereka akan menghasilkan suatu kombinasi baru atau varian baru dari suatu kromosom. Mereka akan berada pada bidang pembelahan dan akan terpisah kutubnya masing-masing dan menghasilkan 2 sel anakan yang sudah memiliki sifat yang setengah dari sel induknya. Kemudian terjadi proses meiosis 2 di mana kromosom bivalen yang sudah terbentuk lagi tadi akan mengalami metafase 2, di mana mereka akan berada pada bidang pembelahan dan akan mengalami pemisahan antara kromatid bersaudara tadi
karena benang-benang spindlenya menarik mereka ke kutub yang berlawanan dan menghasilkan dua sel anakan baru lainnya, sehingga dua sel anakan dari masing-masing sel ini sehingga akan menghasilkan 4 sel anakan yang mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sudah setengah dari kromosom induknya, yaitu sudah Materi berikutnya yaitu pertumbuhan sel, biasa disebut interfase. Pertumbuhan sel ini adalah peningkatan komponen seluler sel, di mana mengacu pada pembesaran volume sel yang dapat terjadi tanpa adanya pembelahan sel. Pertumbuhan sel ini adalah tahap di mana sel itu sedang menyiapkan dirinya untuk melakukan pembelahan berikutnya. Kebanyakan pertumbuhan sel ini terjadi selama fase G1, sedangkan pembelahan sel terjadi biasanya di fase G2. Pertumbuhan sel ini ada dua macam. Yang pertama yang berakibat peningkatan ukuran sel tetapi tidak dengan jumlah sel. Di dalam pertumbuhan ini, inti sel itu membelah namun tidak diikuti dengan pembelahan sel. Dan pertumbuhan sel yang kedua adalah diikuti dengan peningkatan jumlah sel. Dalam hal ini bisa juga disebut dengan mitosis. Pertumbuhan sel biasanya mengacu pada sel proliferasi, yaitu peningkatan jumlah sel yang terjadi melalui pembelahan sel yang berulang. Tahap dalam pertumbuhan sel ini yang pertama yaitu G1. Pada tahap ini, organel seperti mitokondria dan kloroplas dibuat untuk menyimpan dan menyediakan energi. Pada fase ini, sel tumbuh membesar dan terbentuk dinding molekuler. Fase yang kedua yaitu S, dan pada fase ini DNA disintesis oleh sel di dalam nukleus dan juga menduplikat struktur organisasi mikrotubulus yaitu sentrosom. Fase yang ketiga yaitu G2. Pada fase ini, sel kembali membesar sampai ukuran maksimum dan sumber energi juga meningkat pada waktu yang sama. Pada fase ini juga terbentuk organel. Setelah semua fase ini selesai dan siap, maka fase mitosis akan segera dimulai. Pertumbuhan sel ini dapat dipengaruhi oleh enzim yang disebut TORC1 yang mengontrol pertumbuhan sel yang normal. Jika enzim ini terlalu aktif dalam mengontrol pertumbuhan sel, maka bisa mengembangkan penyakit seperti kanker. Gen yang berperan mengatur sintesis protein dari sel terhadap pertumbuhan sel adalah gen P14. Mengapa pertumbuhan sel ini sangat penting? Pertumbuhan sel ini berfungsi jika ada sel rusak atau sel yang mati, maka sel tersebut memerlukan pergantian sehingga pertumbuhan sel ini akan menggantikan sel yang rusak dan yang telah mati tersebut. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap pertumbuhan sel pada sel prokaryotik, misalnya bakteri. Yang pertama ada fase lag, yang kedua fase eksponensial, yang ketiga fase stasioner, yang keempat itu fase kematian. Pada fase lag, sel itu hanya tumbuh melakukan sintesis tetapi tidak melakukan pembelahan. Pada saat ini biasanya tidak segera didapati peningkatan jumlah atau massa sel, tetapi sel itu tetap mensintesis komponen selulernya. Fase yang kedua yaitu eksponensial. Pada fase ini, organisme tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum tergantung pada sifat genetik, medium, dan kondisi pertumbuhannya. Yang ketiga yaitu fase stasioner, di mana terjadi pemberhentian pertumbuhan yang dikarenakan ketidakseimbangan nutrien atau oksigen, keseimbangan jumlah sel yang membelah dan yang mati, sehingga pada ini kurva itu rata dan sel yang terbentuk dan mati itu seimbang. Yang terakhir adalah fase kematian, di mana
Pada fase ini, sel mengalami kekurangan nutrisi dan keadaan yang menyebabkan sel itu mati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profilerasi sel. Profilerasi sel adalah salah satu proses yang dilakukan untuk menghasilkan jumlah sel yang lebih banyak. Profilerasi sel terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu G1 atau first gap. Pada tahap ini, sel tumbuh dan memproduksi semua protein untuk sintesis protein. Selanjutnya, tahap S. Pada tahap ini, sel mereplikasi DNA-nya, sehingga memiliki 2 set lengkap DNA. Dilanjutkan lagi ke tahap G2 atau second gap. Tahap akhir dari sintesis DNA dan mempersiapkan sel memasuki tahap M. Pada tahap ini, sel mengalami pertumbuhan dan sintesis protein. Yang terakhir yaitu tahap M, mitosis. Selama tahap M, sel membelah menjadi 2 sel anak. Berikut ini gambar dari siklus profilasi sel. Yang ini tahap G1 di mana tahap ini sel tumbuh dan memproduksi semua protein untuk sintesis protein. Selanjutnya tahap S di mana sel mereplikasi DNA-nya sehingga memiliki 2 set lengkap DNA. Selanjutnya ke tahap G2. Pada tahap ini merupakan tahap sintesis DNA dan mempersiapkan sel memasuki tahap M. Pada tahap ini juga sel mengalami pertumbuhan dan sintesis protein. Yang terakhir yaitu tahap M atau mitosis. Pada tahap inilah sel menjadi lebih banyak karena sel akan membelah menjadi 2 sel anak secara mitosis. Setelah selesai melalui siklus ini, sel mempunyai 2 pilihan, yaitu siklus dimulai kembali dengan memasuki G1 atau sel keluar dari siklus menjadi non-aktif.